Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Senang atau sedih? Senang. Alhamdulillah. Ada kawan kita yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Ada sama Harfa. Akbar. Jidan sama Akbar. Kenapa Jidan tidak masuk? Jidan sakit, Akbar juga sakit. Kita berdoa semoga teman-teman kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan semuanya. Amin. Allahumma amin. Halo. Hai. Sebelum kita belajar, boleh kita berdiri dulu. Berdiri di lorongnya masing-masing. Ini sini aja. Kalau ibu bilang yes, anak ibu duduk. Kalau ibu bilang no, anak ibu berdiri. Luruskan, siap, gerak pada posisi. Kalau ibu bilang yes, anak ibu duduk. Kalau anak ibu bilang berdiri, anak ibu. Kalau ibu bilang no, anak ibu berdiri. Ibu ulangi. Kalau ibu bilang yes, anak ibu duduk. Kalau ibu bilang no, konsisten ya. Yes, yes, yes duduk. Ya, yes duduk. No, berdiri. Kita mulai. No, yes, no, yes, yes, no, yes, yes. Kita ulangi. No, yes, no, no. Iya, Hardi silakan duduk. Kita cari yang kalah. Yes, yes, no, yes, no, no. Apa no? No berdiri. Iya silakan duduk. Berarti kalah. Ibu ulangi lagi. Yes, no, no, yes, yes, no. Oke, terima kasih. Sekarang kita main sesi yang kedua. Kalau ibu bilang pendek, anak ibu langsung mengucapkan lagi pendek. Tetapi anak ibu memperagakan panjang. Kalau ibu bilang panjang, anak ibu ulang lagi, ucapkan panjang. Tapi tangannya Pendek. bisa? Ibu ulangi. Kalau ibu bilang pendek, ucapkan lagi pendek. Tapi tangannya panjang. Tapi kalau ibu bilang panjang, ucapkan panjang. Tangannya ibu bilang besar, ucapkan besar. Tangannya bisa dimulai dari sekarang. Yang kalah berdiri. Kita mulai 1, 2, 3. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Panjang. Jidan kalah. Depan kalah. Berdiri. Lagi. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Pendek. Salah semuanya. Yang merasa salah berdiri. Yang merasa salah Rizky berdiri. Oke, bukan merasa salah. Kita berarti salah semua. Berarti siapa yang betul? Masih Zaki. Yuk kita lihat. Kita nilai Zaki. Semuanya yuk ke Zaki sama Dini sama Zaki apa? Dini sama siapa? Faro. Masih bertahan? Masih bertahan? Oke. Siapa Zaki bertahan nak? Yuk kita nengok semuanya. CCTV-nya ada pada mereka. Kita bilang pendek.
kalah Zaki. Panjang, pendek, panjang, besar. Iya, semuanya sama. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, anak ibu semuanya. Pada hari ini kita belajar tentang coding. Materi kita pada hari ini coding, yaitu berpikir secara komputasional. Kemarin sudah kita bahas tentang materi coding. Apa itu coding? Ada yang tahu? Ya, kemarin kita sudah bahas masalah coding. Ada yang tahu? Kemarin coding adalah pembelajaran pengkodean dalam mengoperasikan alat yang canggih. Kita yang mengoperasikan, tetapi alat canggih tersebut bisa menuruti apa yang kita perintahkan. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Adakah yang tahu apa itu berpikir komputasional? Next. Boleh dibaca Rizky. Suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang sistematis dan logis. Berpikir komputasional. Pemecahan masalah dengan menggunakan teknologi ilmu komputer atau informatika. Iya, boleh dibantu yang lebih kuat. Ayo nampak, boleh maju ke depan. Iya, silakan maju ke depan aja, langsung maju. Contoh berpikir komputasional: mencuci sepatu pada saat musim hujan, melakukan perjalanan dan hambatan. Terima kasih, Rita, maju ke depan, silakan dibaca. Berpikir komputasional adalah, silakan teman kita. Berpikir komputasional suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang sistem dan logis. Metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Contoh berpikir komputasional: mencuci sepatu pada saat musim hujan, melakukan perjalanan dan hambatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah maju ke depan. Baik, di sini akan Ibu jelaskan apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang sistematis dan logis, atau metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Contohnya mencuci sepatu pada saat musim hujan. Masalah enggak? Masalah, kita punya sepatu kita kotor, kena lumpur, tapi keadaan musim hujan. Bagaimana caranya supaya sepatu kita kering walaupun dalam keadaan hujan? Nah, itu adalah cara menyelesaikan masalah secara komputasional, yaitu menyelesaikan masalah yang besar, tapi kita tata-tatakan menjadi masalah yang kecil sehingga masalah yang besar tadi terselesaikan. Contoh, mencuci sepatu pada saat musim hujan. Yang pertama kita lakukan apa? Dicuci dulu sepatunya, kemudian tapi nggak ada hujan, dikeringkan pakai. Pada saat proses pencucian kita apakan? Kita cuci, kita apakan? Cuci tak disiram gitu aja, diapakan? Dicuci, kemudian cuci itu ada bahasa bagaimana? Dicuci, dibrus, kemudian disabun, dibrus, dikasih sabun, kemudian dibilas. Setelah itu airnya disiramkan, dibilas, kemudian biar airnya tidak tergenang di dalam, diapakan? Dituangkan, kemudian tapi tidak ada cahaya matahari. Jadi harus bagaimana kita caranya? Gimana caranya? Ya, supaya masalah sepatu kita
Bisa? Nggak menjeplak sepatunya? Tidak, boleh kita coba. Langkah yang paling tepat adalah satu, mencuci disiram dengan air. Yang kedua, disabun. Yang ketiga, direbus. Kemudian setelah selesai baru dibilas. Setelah bilas kita apakan biar airnya ditebas-tebaskan atau dituangkan biar airnya tidak tergenang di dalam sepatu. Kemudian kita letakkan di belakang kulkas. Karena di belakang kulkas itu dalam keadaan panas. Letak aja di belakang kulkas, di punggungnya kulkas di bawah itu dekat mesinnya itu. Tapi jangan sampai tersentuh kabarnya. Letakkan aja sepatunya di situ. Besok pagi dia akan kering. Lanjut. Yang kedua, melakukan perjalanan ada hambatan. Apa hambatannya? Contoh, di tengah perjalanan mobil kita mogok. Apa solusinya? Apa solusinya? Meminta bantuan kepada orang terdekat. Kemudian mencari nomor telepon siapa? Bengkel. Iya, mencari nomor telepon bengkel atau bertanya kepada masyarakat setempat di mana ada bengkel. Kemudian setelah ketemu nomor teleponnya kita apain? Telepon. Setelah telepon terus diapain? Orang-orang bengkel bagaimana solusinya? Direk. Sampai di bengkel diapain? Dibetulin. Dibetulin digimanain? Dibongkar. Diapain kok dibongkar? Diapain? Dicari yang rusak. Kemudian di bengkel dicari yang rusak, sudah ketemu, kemudian diapain? Diperbaiki. Setelah itu selesai, kemudian apa? Alhamdulillah kendaraannya bisa. Itu adalah menyelesaikan masalah mobil rusak, tetapi dengan rentetan atau tatanan sistematis yang terstruktur secara komputasional. Lanjut. Ibu mau membuat teh. Bantu ibu membuat teh. Bagaimana cara membuat teh agar teh itu terletak di meja ibu? Bagaimana cara membuat teh? Bantu ibunya. Iya, ya nak, digimanain? Dimasak airnya. Diapain dimasak? Airnya direbus. Kemudian setelah direbus, coba ibu minta tolong, yuk Erlino, proses pembuatan teh dari mulai sebelum dan sampai terbuat teh. Bantu ibunya. Rebus airnya. Susunan cara membuat teh. Coba Cara membuat teh. Yang pertama, direbus airnya. Langsung. Kedua, dimasukkan ke dalam gelas. Airnya masukkan setelah mendidih, airnya masukkan ke dalam gelas. Ya. Kemudian Yang ketiga, teh serbuk tehnya dimasukkan ke dalam gelas. tehnya masuk ke dalam gelas. Kemudian diaduk sama dikasih gula. iya, biar manis dikasih gula. Kemudian setelah airnya sudah mendidih, dimasukkan ke dalam gelas, dikasih teh, ya serbuk teh boleh atau teh celup boleh. Kemudian dikasih gula biar manis. Nah, setelah saat ini jadi gimana? Diaduk. Biar apa? Biar tercampur. Kemudian setelah jadi dihidangkan ke meja. Kemudian baru boleh diminum. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Itu namanya menyelesaikan masalah dari rentetan kecil-kecil sehingga terbuatlah teh. Yang kedua, boleh bantu ibu. Ayo, Depa, bantu ibu cara memasak mie rebus. Cara masak mie rebus itu gimana? Air, kasih
Pertama masak air. Pertama masak air dulu, terus Kedua campurkan airnya. masak air dulu. Airnya bagaimana dulu? Airnya bagaimana dulu? Yuk, masak air. Kemudian airnya sampai airnya mendidih. Masak air, tunggu airnya mendidih. Kemudian cemplungkan minyak. Kemudian Kasih bumbu. dikasih bumbunya. Kemudian diaduk. Kemudian ditaruh mangkok. Kemudian kalau mau cantik, kalau mau manis, minyak kita apain? Dikasih topping. Nah, toppingnya apa kalau udah matang minyak? Kalau lambat. Ini minyak direbus kok. Goreng. Kasih bawang. Goreng. Terus kasih apa lagi? Daun sop. Ini mie rebus ala Depan. Terima kasih. Kemudian mie goreng ala Rizky. Mie goreng. Bagaimana cara memasak mie goreng? Rebus dulu airnya. Kemudian dimasukkan minyak. Kemudian Kasih bumbu. dikasih. Kita mie apa? Mie goreng ala Rizky. Tadi mie rebus ala Depan. Sekarang mie goreng ala Rizky. Pakai topping apa kita rencanakan? Kita masak mie goreng apa? Spesial kah atau mie goreng saja? Kalau mie goreng spesial itu ada toppingnya. Ada topping-topping dan ceplok. Sebelum kita masak mie-nya, otomatis kita nyeplok telurnya dulu, Coba mulai dari pertama proses masak mie goreng ala Rizky. Chef Rizky. Yuk, pertanyaannya. Pertama direbus dulu airnya, kemudian masukkan mie-nya. Setelah mendidih, masukkan mie-nya, kemudian masukkan langsung telurnya. Ya, nah, masukkan langsung telurnya bersama mie tadi, kemudian diangkat. Taruh piring bersama kuahnya. Tidak, diangkat, ditiriskan biar airnya terpisah antara mie. Kemudian kasih bawang goreng. Kemudian Kecap. kasih topping. Apa toppingnya? Bawang goreng. Timun sama paha ayam. Ayam sama sayur. Iya, udah jadi? Udah. Ini adalah mie goreng ala